Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang kalau kita berbicara tentang manajemen suatu penghasilan, supaya kita bisa mendapatkan suatu kemajuan dalam hal ekonomi kita tidak hanya bisa mengandalkan sumber pemasukan, tetapi juga harus ada manajemen atau mengelola kekayaan kita, pendapatan kita, supaya apa yang masuk dan juga yang keluar itu dapat menjadi teratur. Karena seberapapun besar pendapatan kita, tetapi pengeluarannya juga begitu besar, tidak tanggung-tanggung, pengeluarannya tidak tahu diri, melebihi dari pendapatan, ya nanti ujung-ujungnya ekonomi kita menjadi hancur. Maka dari itu, sebuah keberhasilan itu tidak hanya bergantung pada apa yang masuk, tetapi juga mengelola pemasukan itu dengan baik dan benar. Nah, salah satu ajaran Buddha yang sangat luar biasa, Sang Buddha juga sangat memperhatikan tentang kemajuan ekonomi yang seharusnya umat perumah tangga bisa dapatkan, yaitu dengan cara mengelola pemasukan ini. Maka dari itu kalau para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian ingin mendapatkan sebuah keberhasilan, ingin berhasil sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Sang Buddha, terapkanlah pengelolaan kekayaan, pengelolaan pendapatan Anda sebagai berikut. Sang Buddha mengatakan bahwa pendapatan kita itu harus kita bagi menjadi 3. Eke naboge bunjeya duihi kamang payojaye catutan ca nidapeya apadasu bawisati. Satu bagian 25% untuk dinikmati, untuk kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi sandang pangan kita, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan primer kita. Kemudian yang 50% atau 2 bagian itu untuk investasi atau untuk mengembangkan usaha itu. Jadi 50% artinya separuh, setengah dari penghasilan kita itu kita gunakan untuk investasi atau untuk mengembangkan usaha yang kita miliki. Baru yang 25% lainnya kita simpan untuk keperluan sewaktu membutuhkan. Ini ajaran Sang Buddha mengenai pengelolaan kekayaan. Kalau kita ingin menjadi berhasil, supaya ekonomi kita juga maju, tidak mengalami kemerosotan, maka kita harus menerapkan prinsip ini. 25% untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita nikmati, untuk kebutuhan primer kita. Dan 50%, setengah dari penghasilan kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita. Kan kalau usahanya semakin berkembang, artinya pendapatan juga akan semakin berkembang. Maka investasi ini juga penting. Penting, mengembangkan usaha itu penting untuk dilakukan. Karena itu yang nanti akan membuat usaha kita menjadi berkembang dan artinya juga akan mendatangkan income, pemasukan yang lebih banyak. Banyak orang biasanya hanya menghabiskan seluruh gajinya, seluruh pendapatannya hanya untuk dinikmati, untuk kebutuhan pokoknya dan juga untuk berfoya-foya. Tapi mereka mengabaikan pentingnya investasi untuk mengembangkan usaha. Ya, kita boleh bilang mengembangkan usaha misalnya kalau kita berdagang. Nah, 50% keuntungan dari berdagang itu kita gunakan untuk membeli barang-barang yang nanti kita jual lagi. Dan tentu saja nanti akan mendatangkan keuntungan. Nah, keuntungan itu nanti kita gunakan lagi untuk membeli barang-barang dan nanti dijual lagi. Itu cara mengembangkan usaha. Demikian juga untuk investasi. Artinya kita
membuat investasi, sebisa mungkin pendapatan kita itu tidak hanya bersumber dari satu sumber pemasukan. Kalau bisa, pendapatan kita, gaji kita juga bisa menghasilkan pemasukan yang baru. Artinya passive income. Kita juga bisa berinvestasi dalam bentuk mungkin bisa properti, bisa juga yang lain-lain. Tetapi perlu diingat, ini investasi tujuannya, bukan untuk kesenangan. Kan kadang-kadang orang itu cuma ingin beli ini dan beli itu, tapi tidak mikir ke depannya. Tapi bagi orang yang tahu tentang ini, ia berinvestasi, membeli properti, itu dengan tujuan untuk mengembangkan usaha. Nah, yang 25% itu baru kita simpan untuk keperluan kita kalau kita membutuhkan sesuatu. Misalnya kalau terjadi tiba-tiba misalnya kita sakit, kemudian kita ingin berobat dan dirawat di rumah sakit ternyata membutuhkan biaya yang begitu besar. Tidak kaget karena kita punya tabungan. Misalnya kita mau jalan-jalan atau mungkin ada kebutuhan yang mendesak. Ya karena kita punya tabungan kan aman. Tidak perlu pusing. Nah, Sang Buddha mengajari ini supaya kita juga bisa membagi-bagi loh. Mana yang harus kita nikmati, mana yang harus kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, mana yang harus kita gunakan untuk mengembangkan usaha, dan mana yang harus disimpan. Nah, menariknya Sang Buddha tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang menabung, tetapi juga berinvestasi. Investasi sama menabung itu berbeda. Berbeda. Kan kebanyakan orang hanya berpikir tentang menabung. Tetapi juga ada hal yang penting yaitu investasi atau untuk mengembangkan usaha. Nah, kalau kita bisa mengelola pendapatan kita sesuai dengan bagian-bagian ini, sesuai dengan porsi ini, sudah bisa dipastikan kita akan mengalami kemajuan. Kan kalau kita menerapkan prinsip ini, setengah dari gaji kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita, itu berarti kita akan mendapatkan pemasukan income yang menjadi lebih banyak. Paling tidak kita memiliki usaha atau sumber income yang tidak hanya satu, tetapi juga dari banyak sumber. Kalau kita hanya mengandalkan satu sumber income, pemasukan, maka kita sulit untuk maju. Tapi kalau kita bisa mengembangkan usaha kita, kalau yang mungkin kita bekerja, kita punya toko, kalau bisa ya tidak hanya satu toko, tapi juga buka cabang. Atau kalau bisa toko kita itu kita lengkapi sehingga kita juga bisa menjual banyak barang dan akhirnya toko kita itu mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, sebenarnya juga setelah kita bisa mendapatkan pendapatan, mengelola kekayaan, sebisa mungkin kita juga harus bisa membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Jangan sampai kita mengabaikan. Tidak tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Sehingga kita berfoya-foya mengeluarkan pendapatan kita untuk hal-hal yang tidak penting. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan. Usaha kita menjadi bangkrut. Apalagi kalau kita tidak bisa membedakan ya antara uang yang digunakan untuk kebutuhan dan sama uang untuk bisnis, untuk pengembangan usaha. Kalau kita campurkan uang itu, kita campurkan pendapatan itu ya maka kita akan kerepotan dalam mengelola kekayaan kita, mengelola penghasilan kita. Nah, selain daripada itu juga kita harus menghindari beberapa faktor yang dapat membuat kemunduran. Nah, Sang Buddha juga menjelaskan tentang hal ini secara mendetail di dalam Parabhawa Sutta. Sang Buddha menjelaskan mengenai beberapa hal yang harusnya kita hindari. Harusnya kita hindari karena ini akan membawa pada kemerosotan. Yang pertama itu adalah iti duto. Iti duto artinya adalah tergila-gila dengan wanita. Kalau seseorang itu sudah mulai tergila-gila dengan wanita lain, ia sering bepergian dengan wanita lain, tidak setia dengan istrinya sendiri, atau suka main wanita, pergi ke tempat
prostitusi. Wah, sudah dipastikan dia menghambur-hamburkan kekayaan untuk hal yang tidak berguna. Yaitu kalau dia tergila-gila dengan wanita lain, ini menyebabkan seseorang pada kemerosotan. Ini memang menjadi cobaan terberat bagi para laki-laki. Karena memang laki-laki itu kalau sudah punya harta banyak, kadang-kadang bisa lupa diri. Memandang yang di luar jauh lebih menarik daripada istrinya yang di rumah. Terkadang-kadang kesetiaan itu bisa menjadi luntur dan hingga bisa main wanita lain. Maka tidak heran banyak sekali orang yang begitu mungkin mendapatkan penghasilan yang banyak, ia akan mudah sekali terayu, tergoda oleh rayuan wanita. Atau mungkin tergila-gila dengan wanita lain. Yang kedua, yang harus dihindari adalah suraduto, kecanduan terhadap minuman keras. Minuman keras. Minuman keras ini membawa pada penderitaan, kerugian bagi diri sendiri. Baik secara jasmani, kesehatan, dan juga secara ekonomi. Coba bayangkan kalau seseorang itu sudah mulai kecanduan dalam minum-minuman keras. Wah, sudah dipastikan. Ia menggunakan kekayaannya untuk hal yang tidak berguna, untuk melukai dirinya sendiri. Ya memang kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan minum minuman keras, ia dapat terbebas dari segala masalahnya. Tapi itu adalah omong kosong. Itu bukanlah solusi, tapi adalah menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Ia tidak bisa menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Ia hanya bisa menghindari masalah, kemudian menambah masalah lagi. Maka dari itu, hindarilah minum-minuman keras. Karena minum-minuman keras itu akan merugikan kesehatan diri sendiri. Dan juga merugikan dalam hal finansial kita. Ekonomi kita menjadi berkurang, menjadi hancur karena kita suka minum-minuman keras. Coba bayangkan kalau kita sudah minum minuman keras. Kemudian kesehatan kita menjadi berkurang, kita mudah sakit-sakitan. Maka uang yang harusnya bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha, nanti akan habis untuk biaya berobat. Maka akan memiliki dampak yang banyak. Maka hindarilah minum-minuman keras karena ini membawa pada kemunduran. Kemudian yang ketiga, Sang Buddha mengatakan kepada kita untuk menghindari akaduto, kecanduan terhadap judi. Judi ini harus kita hindari juga. Meskipun kadang-kadang orang itu menganggap judi itu sebagai permainan yang bisa membuat kesenangan, bisa menyenangkan dirinya. Tetapi perlu diingat, kecanduan terhadap judi itu bisa berdampak pada kemunduran, kemerosotan secara ekonomi dan juga moralnya. Maka kalau seseorang ingin maju, hindarilah judi. Hindarilah judi karena itu akan membawa pada kemerosotan. Kalau seseorang itu sudah kecanduan judi dan ternyata judinya, permainan tidak mendatangkan keuntungan, wah dia bisa mendapatkan begitu banyak kerugian. Nah kalau sudah rugi, kalah dalam judi, bisa jual ini, jual itu. Apa-apa bisa dijual. Barang-barang bisa dijual, rumah bisa digadaikan, dan lain sebagainya. Makanya nanti akan mendatangkan banyak masalah. Maka hindarilah berjudi. Kemudian yang keempat adalah ladang-ladang winaseti. Memboroskan kekayaan dalam hal yang tidak berguna. Misalnya seseorang menghambur-hamburkan kekayaan untuk aktivitas atau kegiatan yang tidak berguna. Itu yang harus dihindari. Karena kalau seseorang itu bisa menghindari 4 hal ini, yaitu menghindari tergila-gila dengan wanita, menghindari minum-minuman keras, menghindari judi, dan menghindari memboroskan kekayaan untuk hal yang tidak berguna, maka ia bisa mengharapkan sebuah kemajuan. Tetapi kalau seseorang terjerumus dalam salah satu saja dari 4 hal ini, sudah pasti ia akan mengalami kemunduran. Maka dari itu 4 hal ini dinasihatkan oleh Sang Buddha untuk kita hindari, karena 4 hal ini dikatakan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan pada kemunduran. Nah sebenarnya di dalam sutta yang lain seperti yang ada di Sigalowada Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan mengenai 6 saluran yang dapat memboroskan kekayaan yang seharusnya juga kita hindari.
Yang pertama adalah gemar minum minuman keras. Ini harus kita hindari. Yang kedua, sering berkeliaran di jalan-jalan pada waktu yang tidak tepat. Misalnya di malam hari, suka keliaran, suka kesana kemari, suka menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ini juga harus dihindari, bisa memboroskan kekayaan. Kemudian yang ketiga, mengejar tempat-tempat hiburan. Wah, hiburan malam. Wah, dia bisa menghabiskan banyak hartanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang keempat, gemar berjudi. Bisa mendatangkan banyak kekalahan. Kemudian yang kelima, bergaul dengan teman-teman yang jahat. Karena teman-teman yang tidak baik akhirnya mempengaruhi dirinya untuk melakukan keburukan-keburukan. Kemudian yang keenam adalah kebiasaan bermalas-malasan. Tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Pengennya bermalas-malasan di rumah, tidak mau kerja. Ini juga bisa memboroskan saluran kekayaan. Maka dari itu, 6 hal ini juga dikatakan oleh Sang Buddha harus kita hindari. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingin mendapatkan sebuah keberhasilan di dalam mengelola kekayaan Anda harus bisa mengelola pendapatan Anda sebagaimana mestinya. Memang tidak harus persis seperti ini, tetapi kalau Anda bisa menerapkan ini, 25% untuk dinikmati, kemudian 25% untuk ditabung, dan 50%-nya untuk mengembangkan usaha, untuk investasi, maka bisa dipastikan usaha Anda akan bisa maju dan berkembang. Dan selain daripada itu juga Anda harus bisa menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan ini. Karena ini juga akan mempengaruhi pada pengelolaan kekayaan Anda. Maka dari itu selain Anda bekerja keras untuk mendapatkan income, mendapatkan gaji, penghasilan yang cukup, Anda juga harus bisa mengelola pendapatan Anda dengan baik dan benar. Supaya terjadi sebuah kemajuan secara finansial dan juga kemajuan secara usaha yang Anda jalankan. Kan kalau Anda hidup berkecukupan, pendapatan ya cukup, kebutuhan-kebutuhan ya terpenuhi, kan Anda juga bisa hidup bahagia. Karena yang namanya kebahagiaan itu kan, Sang Buddha mengatakan ada 4 jenis kebahagiaan. Yang pertama itu ada ati suka. Ati suka itu artinya adalah kebahagiaan karena memiliki. Ya, karena memiliki sesuatu. Karena memiliki kekayaan Anda kan bisa bahagia. Iya kan? Kan kalau tidak punya kekayaan, tidak punya pendapatan, wah, pusingnya minta ampun. Yang kedua itu ada boga suka. Boga suka itu artinya adalah kebahagiaan karena bisa menikmati kekayaan yang Anda miliki. Kan kalau Anda bisa menikmati kekayaan Anda kan bisa bahagia kan? Bisa bahagia, bisa menikmati kekayaan, bisa menikmati apa yang dimiliki. Yang ketiga ada ananya suka, yang artinya adalah kebahagiaan tanpa hutang. Kan kalau Anda terbebas dari hutang, Anda bisa bahagia. Tidak perlu sembunyi-sembunyi dikejar oleh rentenir atau bank. Kan kalau terbebas dari hutang, hidupnya jauh lebih damai. Nah, kemudian yang keempat adalah anawaja suka. Anawaja suka itu artinya adalah kebahagiaan tanpa celah. Artinya Anda mengumpulkan kekayaan itu dengan cara yang benar sehingga tiada tercela. Kekayaan didapat, perbuatannya juga baik. Maka selain maju secara ekonomi, secara moral pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan karena tiada orang yang mencela Anda karena Anda mengumpulkan kekayaan seperti itu. Coba bayangkan kalau misalnya Anda bisa kaya tetapi dengan cara korupsi misalnya. Wah, itu pasti mendatangkan banyak celaan. Mendatangkan banyak gunjingan, pembicaraan orang, hinaan. Maka dari itu kalau Anda mengumpulkan kekayaan dengan baik dan benar, Anda akan mendapatkan pujian, secara moral juga bagus, ekonomi finansial juga maju berkembang. Itulah para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian yang perlu kita perhatikan di dalam mengelola kekayaan, mengelola pendapatan dan penghasilan.
supaya kita bisa menjadi berhasil.